Hai guys, apa kabar? Ya, mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan berbahagia. Oke, jadi untuk tema readingan kali ini adalah kamu tak akan bisa lari, sosok ini selalu mengincar kamu karena ingin dapatkan ini dari kamu. Nah, jadi di video kali ini ada seseorang yang selalu mengincar kamu karena ingin mendapatkan sesuatu dari kamu ya. Jadi kita akan bahas secara detail. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan ya klik link kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa catat yang ada di pojok kiri atas. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja saya akan coba tarik energi dia saat ini ya. Saya akan coba lihat bagaimana energi seseorang yang sedang mengincar kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang selalu mengincar kamu? Bagaimanakah energi dia seseorang yang selalu mengincar kamu? Wow, ada banyak kartu yang nggak saya ambil, jadi kita cari yang paling kuat. Bagaimana energi dia seseorang yang selalu mengincar kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang selalu mengincar kamu? Wow, di sini ada kartu The Tower ya. Jadi saya merasa bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya ingin kembali ke pelukan kamu, karena saya merasa bahwa hubungan kamu dan dia sepertinya sudah hancur, sudah tidak berkomunikasi, sudah cukup lama berjarak, sudah cukup lama juga tidak pernah bertemu. Dan orang ini ingin kembali ya ke pelukan kamu karena dia merasa tidak ada yang bisa dia lepaskan ya, atau ada sesuatu yang tidak bisa dia lepaskan dari kamu ya. Makanya orang ini ingin kembali ke pelukan kamu, dan saya merasa bahwa perasaan kamu itu sepertinya masih hancur ya, karena mungkin kelakuannya atau mungkin bisa juga ya karena kesalahannya. Tapi apapun yang terjadi, kamu tidak akan bisa lari, karena apapun yang terjadi orang ini akan terus ya selalu mengincar kamu sampai dia mendapatkan sesuatu darimu ya. Kita akan coba cek lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang selalu mengincar kamu? Bagaimanakah energi dia seseorang yang selalu mengincar kamu? Bagaimanakah energi dia seseorang yang selalu mengincar kamu? Oke, saya akan ambil satu kartu ya. Wow. Saya melihat ya bahwa dia adalah seseorang yang nampaknya saat ini sedang merasa sakit hati, mungkin karena adanya kesalahpahaman yang terjadi antara kamu dan dia, sehingga membuat orang ini pernah membatasi diri, tidak bertemu dengan kamu, tidak berkomunikasi dengan kamu, meskipun kamu mencoba untuk chat dia, telepon dia, tapi tidak adanya tanggapan ya, atau tidak adanya balasan, karena memang saya merasa bahwa ada sakit hati yang sepertinya tidak bisa dia lupakan. Dan saya merasa bahwa saat ini dia sepertinya mulai menyadari bahwa orang ini tuh masih membutuhkan kamu ya. Jadi orang ini akan mendekati kamu, mengincar kamu secara perlahan dalam waktu dekat, atau mungkin saat ini ya sudah terjadi. Kita akan coba cek lagi ya di sini bagaimana energi dia seseorang yang selalu mengincar kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang selalu mengincar kamu? Bagaimanakah energi dia seseorang yang selalu mengincar kamu saat ini? Kita coba cek dulu. Wow, menarik ya. Di sini ada kartu Knight of Cups. Saya merasa bahwa dia adalah seseorang ya, orang yang baru hadir dalam kehidupan kamu. Meskipun dia nampak sangat misterius, tapi saya melihat kedalaman hatinya ke kamu benar-benar begitu tulus. Ya, saya merasa bahwa ada keraguan di dalam hati kamu ya. Kamu takut apabila orang ini hadir dalam kehidupan kamu hanya untuk mempermainkan perasaan kamu di saat kamu sudah mulai merasa nyaman terhadap dia. Tapi yang perlu kamu ketahui ya, bahwa orang ini hadir ingin membawa warna baru di dalam kehidupan kamu ya. Dan saya merasa bahwa nantinya kamu akan berbahagia dengannya, karena orang ini orang yang kamu cari ya, bahwa orang ini orang yang benar-benar bisa memanjakan kamu ya. Karena memang saya merasa bahwa orang ini mengincar kamu karena kamu tuh punya kelebihan ya. Salah satunya mungkin kamu orangnya sederhana, kamu tuh orangnya apa adanya, kamu juga orangnya nggak suka drama ya. Dan yang lebih penting, dia suka kamu karena kamu tuh orangnya jujur gitu ya. Kita akan coba cek lagi bagaimana energi dia seseorang yang selalu mengincar kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang selalu mengincar kamu? Bagaimanakah energi dia seseorang yang selalu mengincar kamu? Kita akan coba cek ya. Wow, di sini ada kartu Ace of Pentacle. Oke. Saya melihat jarak antara kamu dan dia sepertinya sangat dekat ya, karena di sini ada energi pentacle. Jadi bisa diartikan bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya nggak jauh dari tempat kamu. Bisa jadi dia rekan kerja kamu, bisa jadi dia satu circle pertemanan dengan kamu,
Atau mungkin ya kamu dan dia pernah ya dalam satu project ya bersama dia. Mungkin dia pernah ya satu sekolah dengan kamu, satu universitas dengan dirimu ya. Atau mungkin bisa juga bahwa orang ini tuh pernah cukup lama mencintai kamu tapi dia tidak berani mengungkapkan karena dia sadar bahwa dia siapa, karena saya merasa bahwa antara kamu dan dia di sini ada yang perbedaan ya. Status sosial, mungkin penghasilan kamu jauh lebih besar ketimbang dia sehingga dia merasa nggak enak untuk mengutarakan perasaannya. Dan saya melihat ya bahwa orang ini sering banget ya curi-curi pandang ke kamu ya. Orang ini sering banget menatap kamu, tapi kamu nggak sadar karena mungkin saja di antara kamu ini menganggap bahwa dia adalah teman biasa atau mungkin rekanan kerja atau mungkin bestie kamu gitu ya. Sehingga meskipun perasaan dia bergejolak ke kamu, tapi anggapan kamu ini berbeda gitu ya, karena saking seringnya kamu ketemu sama dia, saking seringnya kamu berteman sama dia gitu, sehingga kamu nggak peka bahwa ternyata orang ini punya perasaan cinta yang begitu besar ya terhadap diri kamu. Bahkan ya di malam ini saya merasa bahwa orang ini tuh nggak bisa tidur ya karena kepikiran kamu. Mungkin kamu juga merasakan ya hal yang sama, kayak kepikiran dia terus ya, maka di saat itulah tandanya dia sedang kepikiran kamu gitu. Oke, saya akan coba cek lagi di sini ya. Bagaimanakah energi dia seseorang yang selalu mengincar kamu? Bagaimanakah energi dia seseorang yang selalu mengincar kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang selalu mengincar kamu? Oke. Wow, menarik ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang berjuang keras ya demi meyakinkan kamu bahwa sosok ini sudah berubah ya. Karena saya melihat ya ada rasa kecewa yang begitu besar ya antara diri kamu kepada dia, karena di masa lalu orang ini terlalu sering melakukan suatu kesalahan besar yang membuat kamu tuh benar-benar merasa lelah ya untuk mempertahankan hubungan antara kamu dan dia. Karena makin dipahami, orang ini makin melonjak ya, makin dimengerti, orang ini juga sepertinya nggak bisa. Makin disabarin ya, harga diri kamu semakin terinjak-injak ya. Sedangkan kamu tuh masih terikat dalam sebuah hubungan dengannya. Makanya saya melihat ya bahwa orang itu saat ini ingin berusaha meyakinkan kamu bahwa dia sudah berubah. Semata-mata dia lakukan karena orang ini tidak ingin kehilangan kamu. Karena dia sadar ya betapa pentingnya kamu di dalam hidupnya dia. Karena selama ini memang kamulah satu-satunya orang yang memiliki kontribusi banyak dalam hidupnya dia. Mungkin kamu sering bantu materi ke dia. Mungkin kamu selalu menjadi support system yang baik untuknya. Mungkin ada juga ya di antara kamu tuh yang rela merawat ketika dia sedang sakit. Kamu beliin ini, belikan obat, belikan itu gitu ya. Makanya ya orang ini tuh sadar gitu bahwa hidup dia ini masih membutuhkan kamu gitu ya. Terus saya melihat ya bahwa beberapa di antara mereka itu sampai sedih ya, sampai menangis, meneteskan air mata. Karena meskipun dia sudah membuktikan kepada kamu bahwa dia sudah berubah, tapi tidak membuat diri kamu cukup merasa yakin dan percaya. Kenapa? Ya karena mungkin saja di masa lalu orang ini terlalu banyak dramanya. Meskipun dia sudah berkata jujur, tapi tidak membuat diri kamu merasa percaya akibat kebohongan yang telah dia lakukan di masa lalu. Seperti itu ya, orang yang sering bohong ketika dia berkata jujur, pasti orang tidak akan mudah percaya. Kenapa? Yaitu karena kesalahannya. Kenapa dia dulu sering berbohong? Kenapa dia dulu sering berdrama? Ya, jadi membuat hidup dia merasa sulit seperti saat ini, gitu. Kita akan coba cek lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang selalu mengincar kamu? Wow, aduh. Banyak yang bergejolak ya energi malam ini. Kita cek lagi, bagaimana energi dia seseorang yang selalu mengincar kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang selalu mengincar kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang selalu mengincar kamu? Kita akan ambil satu kartu. Wow. Oke, saya merasa ya bahwa seseorang yang mengincar kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah cukup lama tidak berjumpa dengan kamu karena adanya perbedaan ruang, jarak, dan waktu. Jadi bisa dipastikan ya bahwa hubungan yang kalian jalan ini merupakan hubungan long distance relationship. Sehingga membuat orang ini tuh tidak bisa setiap saat untuk datang berjumpa dengan kamu. Makanya dia saat ini ada rasa kerinduan yang sepertinya
tidak bisa dia tahan. Pengennya peluk kamu, ya. Pengennya ada sesuatu hal yang ingin dia katakan, ya, kepada kamu, ya. Dan di antara mereka juga sepertinya ingin sekali, ya, deep talk, ya, atau berbicara lebih dalam, ya, kepada diri kamu. Dan saya merasa bahwa memang di masa lalu ujian antara kamu dan dia ini cukup berat, ya. Mungkin sempat juga di antara kamu dihadapkan sama kehadiran pihak ketiga yang ingin berusaha mengusik hubungan kalian. Tetapi karena rasa cinta kalian sama-sama besar, sehingga sampai detik ini kalian masih bisa bertahan. Terus ada juga, ya, di antara kamu di masa lalu itu yang sepertinya tidak mendapatkan, ya, dukungan dari pihak-pihak keluarga kamu ataupun keluarga dia, tetapi karena kalian bisa membuktikan bahwa cinta kalian kuat, sampai pada akhirnya kalian bisa bertahan sampai detik ini, gitu, ya. Dan terus saya juga melihat, ya, mungkin ada juga beberapa di antara mereka yang sepertinya masih dikejar-kejar masa lalunya atau mantannya, sehingga membuat diri kamu merasa cemburu. Tetapi karena niat dia ke kamu baik, ya, makanya sampai detik ini kalian masih bisa bertahan. Oke, kita akan lihat, ya, di sini untuk bottom of the deck-nya ada apa, ya. Kita akan coba lihat terlebih dahulu bagaimana energi seseorang yang saat ini sedang mengincar kamu. Wow, saya melihat, ya, seseorang yang sedang mengincar kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang mendiamkan kamu, gitu, ya. Dia mendiamkan kamu karena saya melihat bahwa di sini tuh ada konflik batin yang belum terselesaikan. Mungkin dia tersinggung dengan kata-kata kamu, atau mungkin pendapat antara kamu dan dia berbeda, gitu, ya. Atau mungkin bisa juga ini tuh sebenarnya masalah sepele, tetapi dia karena orangnya terlalu baperan, ya, terlalu bawa perasaan, sehingga jatuhnya itu masalah kecil bisa menjadi besar, ya. Dan saya merasa bahwa saat ini dia sedang dihadapkan sama situasi perenungan, ya, dimana dia berpikir baik-baik, ya, apakah memang tindakan yang kamu lakukan tuh benar-benar salah, gitu, ya. Sampai pada akhirnya dia mencoba berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan ternyata apa yang dia pikirkan selama ini salah, ya. Ternyata memang kamu tuh orangnya benar, kamu tuh orangnya baik, kamu tuh orangnya bisa dipercaya, ya. Makanya orang ini mengincar kamu karena dia ingin meminta maaf secara tulus, ya, kepada kamu, karena dia sudah mendapatkan pencerahan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Atau mungkin bisa juga, ya, bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya sudah cukup lama menghilang, ya. Kamu nggak tahu alasannya apa, karena tiba-tiba orang ini ghostingin kamu, ya, secara sepihak tanpa sebab dan alasan yang jelas. Dan saat ini, ya, saya melihat orang ini ingin muncul lagi dalam kehidupan kamu, tapi ada perasaan nggak enak, ya. Perasaan nggak enaknya apa? Ya karena dia pernah meninggalkan kamu tanpa alasan yang jelas, gitu. Makanya dia merasa nggak enak, gitu, ya, untuk kembali masuk lagi ke dalam hidup kamu, seperti itu. Dan di sini kita akan coba cek lagi, ya, guys. Kita akan coba lihat apa yang dia incar, ya. Apa yang ingin dia dapatkan atau dia incar dari kamu, ya. Apa yang ingin dia dapatkan dari kamu. Apa yang sejatinya ingin dia dapatkan dari kamu. Apa yang sejatinya ingin dia dapatkan dari kamu. Wow. Ya, karena memang ini ada korelasinya, ya, dengan kartu yang ini. Saya melihat, ya, memang ini hubungannya sudah hancur. Makanya orang ini ingin kembali ke pelukan kamu, ya, untuk membuka lembaran baru yang jauh lebih baik dan melupakan segala keluh kesah kesedihan yang pernah terjadi dalam hubungan ini di masa lalu. Karena, ya, dia sadar bahwa melupakan kamu tuh bukanlah sesuatu hal yang mudah, gitu, ya. Dan itu juga menjadi salah satu indikasi kenapa orang ini ingin memperbarui atau membuka lembaran baru bersama kamu, ya. Ya memang saya merasa bahwa memaafkan dia itu juga bukanlah sesuatu hal yang mudah, karena jika dilihat, ya, pada saat flashback ke belakang, terlalu banyak kepedihan yang kamu rasakan. Tetapi, ya, dikembalikan lagi, ya, semua manusia itu pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Tuhan aja Maha Pengampun, apalagi kita yang hanya manusia biasa. Dikembalikan lagi, ya, sama niat dia ke kamu ini baik, ya, bahwa orang ini tuh ingin berubah, ingin membuka lembaran baru bersama kamu, gitu, ya. Jadi bisa untuk kamu pertimbangkan, ya. Dan tentunya mempertimbangkan dengan satu syarat, ya. Kamu boleh kembali ke pelukan aku asalkan kamu bisa membuktikan bahwa kamu tidak seperti yang dulu, seperti itu. Kita akan coba cek lagi, ya, bagaimana apa yang ingin dia dapatkan dari kamu.
Apakah yang ingin dia dapatkan dari kamu? Apakah yang ingin dia dapatkan dari kamu? Kita akan coba cek dulu apakah yang ingin dia dapatkan dari kamu. Oke, wow. Jadi di sini ada korelasinya ya. Saya merasa bahwa orang ini memang pernah sakit hati kepada kamu sehingga membuat orang ini menjauhi kamu, ya, menjaga jarak dengan kamu, ya, tidak ingin tatap muka ataupun berkomunikasi dengan dirimu. Tapi semakin dia jauh, makin dia tidak bisa melupakan segala kenangan indah yang pernah kalian lakukan berdua. Mungkin kalian pernah nongkrong bareng, mungkin kalian pernah susah seneng bareng, ya. Ataupun mungkin kalian pernah tinggal satu atap bareng gitu ya. Atau mungkin bisa juga di antara mereka ini kayak ya dia masih sayang sama kamu, tapi dia harus marah, harus kecewa karena tindakan kamu yang mungkin gak kamu sadari gitu ya, bahwa itu sangat menyakiti hati dan perasaannya. Tetapi saya melihat ya bahwa saat ini dia ingin masuk lagi ke dalam kehidupan kamu dan ingin apa ya, dalam artian tuh memaafkan ya, memaafkan kamu, memaafkan apa yang membuat dia merasa sakit hati gitu ya. Karena memang saat ini saya merasa bahwa dia makin dewasa ya. Dia makin bijaksana, nggak seperti yang dulu. Karena yang saya rasakan tuh di masa lalu kalian dipertemukan pada saat posisi kalian ini sama-sama labil ya, secara mental maupun emosional. Tapi saat ini ya, setelah kalian lama berpisah, dia terlihat makin dewasa, makin bijaksana, gitu ya. Kita akan coba cek lagi di sini. Apa yang ingin dia dapatkan dari kamu? Apa yang ingin dia dapatkan dari kamu? Apakah yang sebenarnya ingin dia dapatkan dari kamu? Apakah yang sebenarnya ingin dia dapatkan dari kamu? Oke. Wow. Saya merasa ya bahwa orang ini ya, meskipun baru saja hadir dalam kehidupan kamu ya, tapi orang ini tuh sudah tahu segalanya tentang hidup kamu. Karena saya merasa yang membuat kamu merasa nyaman karena orang ini tuh bisa diajak untuk bertukar cerita, bisa diajak untuk bertukar pemikiran gitu. Bahkan dikit banyak tuh kamu sering ya menceritakan tentang kesedihan kamu di masa lalu, tentang apa yang pernah kamu hadapi, sehingga secara nggak langsung orang ini tuh tahu segalanya tentang diri kamu. Dan orang ini hadir ya, hadir di dalam kehidupan kamu ya, meskipun dia bukan orang yang pertama, tapi orang ini ingin sekali ya memberikan warna baru di dalam hidup kamu dan menghapus segala trauma atau luka lama yang pernah kamu rasakan ya. Jadi ya dia ingin sekali ya menjadi penyembuh luka kamu ya. Dia ingin menjadi pengobat luka lamamu gitu. Dan saya merasa bahwa meskipun dia orangnya sedikit misterius ya, tapi sejatinya dia sangat baik gitu. Bahkan ya meskipun mungkin ada ya di antara kamu ini belum pernah ketemu satu sama lain, tapi nggak tahu kenapa rasanya orang ini tuh bisa banget membuat kamu merasa nyaman kayak gitu. Terus di antara mereka juga orangnya itu bisa mengimbangi egomu ya. Terus di antara dia juga orangnya ini bisa menjadi peneduh hati kamu ya. Jadi kayak di saat kamu banyak masalah, di saat kamu tuh banyak problematik ya dalam hidup kamu, dia selalu menenangkan kamu gitu ya, meskipun dengan cara yang sederhana. Oke. Terus dia tahu ya bahwa kamu tuh tipikal orang yang sangat suka ya untuk diperhatikan. Makanya kenapa gitu ya, dia selalu memperhatikan ya setiap detail aktivitas kamu gitu ya. Dia selalu perhatian ke kamu, mengingatkan kamu udah makan apa belum, apakah kamu udah ibadah apa belum ya. Terus apakah hari ini menyenangkan atau tidak gitu. Dia selalu menanyakan kabar akan hal itu. Kita cek lagi. Apa yang ingin dia dapatkan dari kamu? Apa yang ingin dia dapatkan dari kamu? Apa yang ingin dia dapatkan dari kamu? Sorry ya guys, agak batuk. Wow, di sini ada kartu Five of Cups ya. Oke. Jadi aku melihat ya bahwa memang kamu tuh tipikal orang yang intuisinya sangat kuat gitu ya. Di awal memang kamu tidak merasa curiga bahwa hadirnya orang ini dalam kehidupan kamu tuh tidak benar-benar tulus mencintai kamu ya. Dia hadir karena dia merasa bahwa kamu tuh punya kelebihan yang bisa dia manfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Makanya ya saya merasa bahwa
Di saat kamu menjalin hubungan dengannya, ya, banyak sekali ya kamu tuh pengeluaran, banyak sekali ya kayak materi kamu yang kamu keluarkan demi dia. Tapi pada saat kebucinan kamu yang dulu, kamu tuh nggak sadar gitu bahwa posisi dulu tuh kamu telah dimanfaatkan sama dia. Dan saya merasa bahwa saat ini yang membuat orang ini mengincar kamu, ya, karena dia sedang membutuhkan kamu, ya. Mungkin dia saat ini sedang menghadapi situasi yang sulit gitu ya. Dan orang ini orang yang menurut aku tuh kayak pinter berhutang ya, pandai berhutang gitu. Ya nggak tahu kenapa. Meskipun kamu sama dia belum ada ikatan yang sah ya, tapi dia udah berani berhutang ke kamu loh. Ya, mungkin ada yang sudah dibayar, tapi mungkin ada juga yang kamu tuh cuma dijanjikan aja gitu. Sehingga kayak sampai jatuhnya tuh ya udah deh ikhlasin aja gitu ya. Kita cek lagi di sini. Kita coba cek ya. Apa yang ingin dia dapatkan dari kamu? Apa yang ingin dia dapatkan dari kamu? Apakah yang ingin dia dapatkan dari kamu? Kita cek dulu. Apakah yang sebenarnya ingin dia dapatkan dari kamu? Oke. Ada kartu Seven of Pentacles ya. Ada niat terselubung tapi kamu gak sadar karena kepolosannya. Jadi saya melihat ya, ada seseorang yang mengincar kamu saat ini. Dia terlihat sangat polos, dia terlihat sangat begitu baik, tapi ada niat terselubung. Dia mendekati kamu. Ya, entah karena posisi kamu, entah karena jabatan kamu, entah karena kamu tuh secara materi mudah untuk dia manfaatkan gitu. Energinya hampir sama tapi berbeda ya. Terus orang ini tuh dia selalu berpura-pura baik ya di hadapan kamu. Ya. Mungkin ada di antara kamu yang saat ini sudah mulai curiga, atau mungkin ada juga di antara kamu tuh yang saat ini masih belum merasakan firasat ya, kecurigaan itu gitu. Tapi sebenarnya dari gelagat dia ini kayak ya dia orangnya pinter drama gitu ya. Dia orangnya pinter drama, pinter mengarang cerita. Terus beberapa di antara dia ini juga orang yang memang terlihat polos gitu, seolah-olah dia sosok seseorang yang baik, tapi dia punya niat terselubung sama kamu kayak gitu. Ya buktinya mungkin ada ya di antara kamu yang makin kesini tuh hubungan kalian makin kesana gitu. Karena setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari kamu, ya tabiatnya kelihat gitu. Dia mulai banyak alasan, dia mulai banyak drama, dia mulai banyak menghindar gitu ya. Seolah-olah kayak kamu tuh sudah tidak dipentingkan lagi dalam hidupnya dia. Seperti itu guys. Kita akan coba cek lagi di sini ya. Kita akan coba lihat lagi. Apa yang dia inginkan dari kamu? Apa yang dia inginkan dari kamu? Apakah yang sebenarnya dia inginkan dari kamu? Wow. Jika dilihat ya, ada seseorang yang memang ingin mengincar hati kamu. Ya, dan saya merasa bahwa orang ini tuh sudah cukup lama energinya menyukai kamu. Sudah cukup lama mengagumi kamu, tapi dia tidak berani ungkapkan hal itu karena sesuatu. Ya, entah mungkin kamu udah punya pasangan ya, entah karena diri kamu udah punya pacar ya, atau mungkin dia merasa nggak enak gitu karena yang dia cintai jauh lebih tinggi ya, mungkin secara finansialnya ketimbang dia. Tapi dia sangat tulus loh gitu. Bahkan di antara mereka ini juga orangnya tuh sangat urut banget sama kamu ya. Kamu suruh ini dia mau, kamu suruh itu dia juga mau gitu ya. Bahkan karena cinta dia benar-benar tulus ke kamu ya, orang itu sama sekali tidak pernah perhitungan ya sama kamu gitu. Kemana-mana kamu minta tolong ya, dia selalu anterin kamu gitu ya. Kemanapun ya kamu pergi, dia selalu ikutin kamu gitu. Terus bahkan ada juga di antara mereka ini yang di situasi sulit pun dia masih berusaha mengusahakan ya untuk bisa nolongin kamu kayak gitu. Wow, ini benar-benar orang yang sangat tulus ya menurut aku. Kita akan coba cek lagi di sini. Apa yang sebenarnya dia incar dari kamu? Apakah yang sebenarnya sedang dia incar dari kamu? Kita akan coba lihat ya. Oke. Wow, menarik ya. Saya merasa bahwa saat ini ada seseorang ya yang mengincar kamu, tapi dia ada di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Dan secara status antara kamu dan dia memang berbeda ya. Saya merasa bahwa dia adalah atasan kamu ya, bisa manajer kamu, bisa supervisor kamu ya.
atau mungkin jabatannya jauh lebih tinggi ya ketimbang kamu. Dan saya merasa beberapa di antara mereka ini memang sering banget ya melibatkan kamu di dalam proyek pekerjaannya. Tidak lain tidak bukan ya karena memang dia ada rasa pengennya dia ini deket terus sama kamu gitu. Terus di antara mereka juga orangnya sepertinya sering banget ya traktir kamu ya. Bahkan ada juga ya di antara mereka ini yang sering banget anterin kamu pulang ya. Karena ya memang sekuat itu rasa cinta dia kepada kamu gitu. Tapi dia tidak berani untuk mengungkapkan terlebih dahulu karena memang cara dia mendapatkan kamu ya secara perlahan. Jadi kayak kamu tuh dibikin nyaman dulu sama dia, dibikin kamu tuh tahu ya seperti apa kasih sayangnya ke kamu. Barulah nanti ya entah cepat atau lambat ya dia akan mengincar kamu ya. Dia akan mengincar kamu. Dia akan mengungkapkan isi hati dan perasaannya ke kamu seperti itu guys. Oke. Dan kita akan coba lihat lagi ya guys. Kita akan coba cek terlebih dahulu. Kita akan coba lihat ya bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Atau energi kalian berdua ya. Saya akan lihat bagaimana energi kamu dan dia. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini? Kita akan coba cek dulu. Bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini? Wow. Oke. Ini lebih nampaknya ke arah energi kamu ya. Jadi kayak saya merasa bahwa saat ini kamu tuh menjadi pribadi yang lebih waspada terhadap orang-orang yang baru kamu kenal. Kenapa? Ya karena nggak munafik, kamu tuh saat ini sedang kena trust issue akibat kegagalan cinta di masa lalu. Makanya kayak meskipun saat ini kamu dibikin baper sama seseorang ya, meskipun ada seseorang yang bucin ke kamu gitu, tapi tidak membuat hati kamu tuh langsung tergerak, tidak membuat kamu tuh over lovely gitu ya. Jadi ya udah cintai yang sewajarnya aja gitu. Aku bakal bisa mempertimbangkan kamu ketika kamu tuh sudah mengorbankan ya. Mengorbankan apa ya? Dalam artinya mengorbankan segalanya demi aku gitu. Karena ya aku gak mau ditipu lagi. Ya aku gak mau dibodohin lagi. Ya aku gak mau hidup aku dimanfaatkan lagi gitu. Makanya saat ini aku jadi lebih hati-hati seperti itu. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini? Oke. Wow. Jadi saya merasa ya bahwa saat ini ada seseorang yang memang dia sebenarnya ingin kembali ya. Dia ingin kembali ke kamu. Tapi dia masih terluka, dia masih merasa sakit hati. Nggak tahu ya, apakah dia selama ini salah persepsi kepada kamu, atau mungkin ada tindakan kamu yang secara nggak sengaja itu menyakiti perasaannya, sehingga membuat orang ini sebenarnya ingin kembali ke pelukan kamu, tapi masih dia tahan. Mengingat tuh kayak, ya luka ini belum sembuh, ya hati aku ini masih terlalu sakit gitu. Makanya mungkin ada ya di antara kamu tuh yang saat ini benar-benar merasa menanti kabarnya tapi nggak ada kemunculannya gitu, menanti balasannya tapi sampai saat ini ya pesan kamu tidak kunjung terbalas kayak gitu. Karena memang dia masih menahan ya. Dia masih menahan terkait mungkin gejolak rasa luka yang belum bisa dia lupakan ya. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini? Bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini? Oke. Wow. Saya melihat ya bahwa di sini ada seseorang yang sepertinya cukup kuat energinya mendekati kamu karena dia ingin mendapatkan kamu ya sebagai bagian dari hidupnya dia. Dan yang membuat ya hati dia merasa tergerak untuk mendekati kamu ya karena kamu orangnya berbeda, kamu orangnya luar biasa ya. Kamu tuh punya kelebihan tapi kamu selalu bersikap sederhana. Kamu gak pernah narsistik ya, kamu tidak pernah melebihkan kelebihan kamu itu. Sehingga ya dari sisi kesederhanaan kamu lah yang membuat orang itu merasa terdorong hatinya untuk mendekati kamu, untuk mendapatkan kamu atau mengincar kamu, seperti itu. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini?
Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Kita akan coba cek dulu. Wow, saya melihat ya bahwa di sini ada di antara kamu tuh yang merasa shock ya, merasa kaget gitu. Karena ya memang dia sudah cukup lama menghilang, tapi tiba-tiba dia muncul tanpa perasaan bersalah dan berdosa gitu. Jadi kayak kamu tuh ngerasa kaget aja gitu ya. Kenapa gitu? Di saat aku tuh udah mulai ikhlasin kamu, tapi kamu muncul lagi di hadapan aku gitu. Dan di saat aku membutuhkan kamu, tapi kamu gak pernah ada ya buat kamu. Aku tuh saat ini udah bahagia ya. Aku saat ini udah merasa bahagia dengan posisiku saat ini, ketimbang di saat aku menjalin hubungan sama kamu. Tapi kenapa gitu? Kamu muncul lagi di saat aku tuh bener-bener sudah tidak ingin berjumpa dengan kamu. Sehingga membuat kayak kamu tuh ngerasa shock, merasa kaget. Loh kenapa gitu ya? Bahkan mungkin ada juga di antara kamu tuh yang saat ini sedang proses pendekatan bersama orang baru. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia muncul ya. Muncul lagi ganggu hidup kamu gitu. Jadi kan kayak kesannya tuh aneh gitu ya. Kita akan coba cek lagi di sini. Kita akan coba cek lagi di sini ya guys, bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Wow. Oke, saya melihat ya bahwa di sini ada seseorang yang sepertinya memang nggak bisa melupakan bayang-bayang kamu ya, karena kayak kamu tuh terlalu berat untuk dia lupakan di dalam batin perasaannya. Dan saya merasa bahwa orang yang terbayang-bayang sama kamu ini, dia ini secara usia udah nggak dewasa lagi ya, udah nggak remaja lagi ya, tapi kayak udah dewasa banget gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh ya sebenarnya secara usia tuh sudah bukan waktunya lagi untuk dia memikirkan cinta-cintaan. Tapi karena dia nggak munafik gitu ya, karena dia terlalu mencintai kamu, jadi sampai dia tuh melupakan posisi dia gitu ya. Dan saya melihat ya bahwa kayak memang terlalu banyak ya kenangan indah yang pernah terjadi dalam hidup kalian. Terus kita akan lihat ya di sini ada zodiak apa aja yang muncul dan terbaca ya. Di sini ada Libra, ada Gemini dan ada Virgo, kemudian ada Pisces, Cancer dan Scorpio. Kemudian di sini ada Libra juga ya, Libra, Gemini dan Virgo, Libra, Gemini dan Virgo. Jadi di sini energinya yang paling kuat ya, Libra, Gemini dan Virgo, kemudian disusul ada Pisces, Cancer dan Scorpio. Dan kita akan cek lagi ya, di sini ada angka numerologi kelahiran apa aja yang muncul dan terbaca. Wow, di sini ada angka kelahiran 30. Jadi bagi kamu atau dia yang punya angka kelahiran 30, energi kamu cukup kuat dan dominan di sini. Kemudian ada angka kelahiran 18, ada angka kelahiran 7. Kita coba baca lagi. Ada angka kelahiran 27. Ada angka kelahiran 28. Wow, berurutan ya, 27 dan 28. Sangat jarang terjadi ini. Nggak kebetulan ya. Mungkin bagi kamu yang merasa punya ya angka kelahiran kamu 28 atau dia 27 atau sebaliknya, wow, energi kalian sangat kuat loh di sini. Terus di sini ada angka kelahiran 3, ada angka kelahiran 23 dan yang terakhir ada angka kelahiran 9. Jadi bagi kamu atau dia yang punya angka kelahiran yang sudah saya sebutkan, artinya energi kalian dominan di sini. Tapi ingat ya bahwa ini sifatnya energi general ya. Jadi tidak mengikat gender, tidak mengikat angka kelahiran ataupun tidak mengikat zodiak. Jadi bisa saja energi semuanya muncul ya. Jadi disesuaikan aja sama vibrasi energi kalian masing-masing. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.